Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penting Gak Penting, bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas. Di channel ini, kita akan membahas berbagai hal menarik, unik, seru, dan menghibur. Mulai dari alur cerita film, misteri, legenda, hingga berbagai kisah yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Hari ini kita akan membahas alur cerita film Damsel, sebuah film fantasi petualangan yang menyajikan kisah berbeda dari dongeng putri pada umumnya. Di film ini, sang putri bukan menunggu diselamatkan oleh pangeran, melainkan harus berjuang sendiri menghadapi pengkhianatan, bahaya, dan seekor naga raksasa yang mengancam nyawanya. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Mari langsung ditanya. Film Damsel dibuka dengan narasi yang menjelaskan bahwa tidak semua kisah putri berakhir dengan kebahagiaan. Seperti dongeng. Terkadang seorang putri tidak diselamatkan oleh pangeran. Terkadang ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Cerita kemudian membawa kita ke sebuah kerajaan kecil di wilayah utara yang sedang mengalami masa-masa sulit. Musim dingin yang panjang membuat ladang-ladang gagal panen. Persediaan makanan semakin menipis dan rakyat mulai hidup dalam kelaparan. Di tengah kondisi tersebut tinggal seorang gadis muda bernama Elodie. Elodie adalah putri dari Lord Bayford, seorang bangsawan yang memimpin wilayah kecil itu. Meskipun memiliki gelar bangsawan, kehidupan keluarga mereka jauh dari kemewahan. Mereka hidup sederhana dan ikut merasakan penderitaan rakyatnya. Elodie tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Ia tidak suka diperlakukan seperti putri yang hanya menunggu orang lain menyelesaikan masalahnya. Ia sering menunggang kuda, membantu pekerjaan di sekitar kastel, dan lebih menyukai petualangan dibandingkan pesta kerajaan. Suatu hari datang sebuah rombongan dari kerajaan kaya bernama Aurea. Kedatangan mereka membawa sebuah tawaran yang sangat mengejutkan. Ratu Isabel dari Aurea ingin menjodohkan putranya, Pangeran Henry, dengan Elodie. Sebagai imbalan atas pernikahan tersebut, Aurea akan memberikan emas, makanan, dan bantuan yang sangat besar kepada kerajaan Elodie. Bagi keluarga Bayford, tawaran itu seperti mukjizat. Kerajaan mereka sedang berada di ambang kehancuran. Jika bantuan tersebut diterima, rakyat mereka bisa selamat dari kelaparan. Namun Elodie merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa kerajaan sekaya Aurea mau memilih dirinya? Mengapa bukan putri dari kerajaan besar lain? Meskipun memiliki keraguan, Elodie akhirnya menerima keputusan tersebut demi menyelamatkan rakyat dan keluarganya. Tidak lama kemudian, ia bersama ayahnya, ibu tirinya, dan adiknya Floria berangkat menuju Aurea. Perjalanan panjang itu membawa mereka ke sebuah negeri yang luar biasa indah. Begitu tiba, Elodie terpukau oleh kemegahan yang ada di hadapannya. Istana menjulang megah di atas tebing. Aula-aula kerajaan dipenuhi emas dan marmer. Para pelayan berpakaian mewah. Makanan yang disajikan jauh lebih banyak daripada yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Aurea benar-benar tampak seperti kerajaan dalam dongeng. Di sana, Elodie mulai mengenal Pangeran Henry. Awalnya ia mengira Henry hanyalah bangsawan manja seperti kebanyakan pangeran. Namun ternyata Henry cukup ramah dan mudah diajak berbicara. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sekitar istana, dan berbincang mengenai kehidupan masing-masing. Perlahan-lahan, Elodie mulai menurunkan kewaspadaannya. Ia mulai percaya bahwa pernikahan ini mungkin bukan hal buruk. Namun, di balik keramahan keluarga kerajaan, sebenarnya terdapat rahasia yang sangat gelap. Rahasia itu telah disembunyikan selama berabad-abad. Menjelang hari pernikahan, Elodie beberapa kali merasakan kejanggalan. Ia melihat para bangsawan Aurea membicarakan sesuatu secara diam-diam. Tatapan Ratu Isabel seringkali terasa dingin dan mengintimidasi. Bahkan beberapa pelayan terlihat ketakutan ketika mendengar pembicaraan mengenai ritual kerajaan. Sayangnya, Elodie tidak mengetahui arti semua itu. Hari pernikahan akhirnya tiba. Seluruh kerajaan merayakan pesta besar. Musik dimainkan. Para bangsawan berdatangan dari berbagai wilayah. Elodie mengenakan gaun putih yang sangat indah. Untuk sesaat, ia benar-benar merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Upacara berlangsung lancar. Elodie dan Henry resmi menikah. Namun ternyata pesta pernikahan hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya.
Setelah perayaan selesai, keluarga kerajaan mengajak pasangan pengantin baru menuju sebuah gunung yang dianggap suci. Mereka mengatakan bahwa ada ritual keluarga yang harus dilakukan setelah pernikahan. Di puncak gunung terdapat sebuah jurang raksasa. Udara di tempat itu terasa dingin dan mencekam. Ratu Isabel kemudian menceritakan legenda kuno mengenai naga yang hidup di gunung tersebut. Menurut cerita yang disampaikan kepada masyarakat, naga itu pernah membuat perjanjian damai dengan kerajaan Aurea. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Telapak tangan Elodie dan Henry dilukai. Darah mereka diteteskan ke sebuah wadah batu. Saat darah keduanya bercampur, wajah para bangsawan berubah serius. Elodie mulai merasa tidak nyaman. Sebelum sempat bertanya, Henry tiba-tiba menggenggam tubuhnya. Awalnya Elodie mengira suaminya sedang mencoba menenangkannya. Namun beberapa detik kemudian, Henry mendorongnya ke dalam jurang. Elodie menjerit. Tubuhnya jatuh menembus kegelapan. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah dikhianati. Tidak ada pernikahan, tidak ada cinta, tidak ada akhir bahagia. Ia hanyalah korban. Setelah jatuh ke dasar jurang, Elodie mengalami luka yang sangat parah. Tubuhnya penuh memar dan sayatan. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri. Namun sebelum sempat memahami keadaan, suara gemuruh besar terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, semakin keras, dan semakin mengerikan. Tiba-tiba seekor naga raksasa muncul dari balik kegelapan. Makhluk itu begitu besar hingga memenuhi sebagian besar lorong gua. Matanya menyala merah seperti bara api. Sisiknya tampak keras seperti baja. Setiap napas yang keluar dari mulutnya menghasilkan asap panas yang membakar udara. Naga itu langsung mengenali bau darah pada tubuh Elodie. Dengan marah, ia mulai memburu gadis tersebut. Elodie berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong batu yang rumit. Berkali-kali semburan api hampir mengenainya. Dinding-dinding gua runtuh. Batu-batu besar berjatuhan dari langit-langit. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Saat mencoba bertahan hidup, Elodie menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di berbagai sudut gua terdapat tulang belulang manusia. Banyak nama terukir pada dinding batu. Nama-nama itu adalah milik para gadis yang pernah dibuang ke tempat tersebut sebelum dirinya. Beberapa meninggalkan catatan. Beberapa meninggalkan peta. Beberapa bahkan menulis pesan terakhir sebelum mati. Dari situlah Elodie mengetahui bahwa dirinya bukan korban pertama. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan Aurea terus mengorbankan gadis-gadis muda kepada naga. Mereka menjebak para korban melalui pernikahan, kemudian membuang mereka ke sarang naga sebagai tumbal. Sementara itu, di luar gunung, Lord Bayford mulai menyadari bahwa putrinya telah dikhianati. Setelah mengetahui kebenaran, ia memimpin kelompok penyelamat untuk memasuki gunung. Namun mereka tidak menyadari betapa berbahayanya naga tersebut. Ketika kelompok itu memasuki wilayah sarang naga, makhluk raksasa itu menyerang. Satu demi satu prajurit tewas. Lord Bayford berusaha keras mencari putrinya, namun ia akhirnya kehilangan nyawanya dalam usaha tersebut. Kematian sang ayah menjadi pukulan besar bagi Elodie. Meskipun mereka sempat memiliki perbedaan pendapat, Elodie tahu bahwa ayahnya benar-benar mencintainya. Setelah berbagai perjuangan, Elodie akhirnya menemukan jalan keluar dari sarang naga. Namun saat berhasil lolos, ia justru menemukan masalah baru. Keluarga kerajaan Aurea ternyata belum menyerah. Karena Elodie berhasil melarikan diri, mereka membutuhkan korban pengganti. Korban berikutnya adalah adik Elodie sendiri, Floria. Begitu mengetahui hal itu, Elodie segera memutuskan untuk kembali. Ia sadar bahwa jika tidak bertindak, Floria akan mengalami nasib yang sama. Saat kembali ke sarang naga, Elodie akhirnya berhasil mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Berabad-abad sebelumnya, nenek moyang kerajaan Aurea telah membunuh anak-anak naga. Sebagai balas dendam, naga menuntut keturunan keluarga kerajaan untuk dikorbankan. Namun keluarga kerajaan tidak mau mengorbankan darah mereka sendiri. Mereka menciptakan tipu muslihat. Dengan ritual pencampuran darah, mereka membuat naga percaya bahwa para pengantin yang dibuang adalah anggota keluarga kerajaan. Selama ratusan tahun, naga telah dibohongi. Ketika Elodie mengungkap fakta tersebut, naga mulai menyadari bahwa semua korban yang dibunuhnya sebenarnya tidak bersalah. Kemarahannya kini beralih kepada keluarga kerajaan Aurea. Untuk pertama kalinya, Elodie dan naga tidak lagi menjadi musuh.
Mereka memiliki musuh yang sama. Keduanya kemudian menuju Istana Aurea. Saat pesta kerajaan sedang berlangsung, Elodie muncul kembali dalam keadaan hidup. Semua orang terkejut. Mereka mengira Elodie sudah lama mati. Di hadapan para bangsawan, Elodie membongkar seluruh rahasia kerajaan. Kepanikan langsung melanda istana. Ratu Isabel mencoba mempertahankan kekuasaannya. Namun semuanya sudah terlambat. Naga yang mengetahui kebenaran akhirnya menyerang istana. Api membakar aula kerajaan. Menara-menara runtuh. Para bangsawan yang selama ini menikmati tradisi pengorbanan mulai berlarian. Ketakutan. Kerajaan yang dibangun di atas kebohongan akhirnya hancur. Ratu Isabel menerima akibat dari semua kejahatannya. Tradisi tumbal yang berlangsung selama ratusan tahun pun berakhir. Di akhir cerita, Elodie berhasil menyelamatkan Floria dan keluarganya yang tersisa. Ia meninggalkan Aurea bersama naga yang kini telah mendapatkan keadilan atas kematian anak-anaknya. Film berakhir dengan Elodie berlayar menuju masa depan yang baru. Ia tidak menjadi ratu. Ia tidak hidup bahagia bersama pangeran. Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan. Dan untuk pertama kalinya, ia menjadi pahlawan dalam kisahnya sendiri. Dan itulah alur cerita film Damsel. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan perjuangan melawan takdir yang telah ditentukan orang lain. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Penting Gak Penting, bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas. Terima kasih sudah menonton.